Aduh tidak Tuhan, mempunyai wujud. Tuhan seberapanya itu tidak kapasitas mempunyai kepalamu, wujud. Dek? Tunggu ya. Kalian ini nggak pernahkah diajarin logika? Kalian pernah nggak sih belajar? Astaga. Kalian ini ngapain aja sih di sekolah? Pelangak-pelong aja. Buktinya apa dia Tuhan? Buktinya dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Buktinya dia mengampuni dosa. Buktinya dia membuat mata bagi orang yang tidak punya mata. Buktinya dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Buktinya dia menyembuhkan anak yang sudah pendarahan selama 14 tahun. Buktinya dia mengubah air jadi anggur. Buktinya dia berjalan di atas air. Buktinya dia menyembuhkan orang yang kerasukan. Banyak kali buktinya. Berarti Tuhanmu lahir dari Pepe. Saya mau bertanya dari segi kemanusiaannya Yesus. Bagaimana Yesus melampiaskan nafsu nonotnya? Mati karena apa? Dia tidak mati karena ada yang nyabut. Dia mati karena atas kehendaknya sendiri supaya dia bisa turun ke dalam kerajaan maut. Di kitabmu itu. Loh, saya selesaikan dulu dong. Saya selesaikan dulu dong. Iya. Kamu nggak mau dengar jawaban. Kenapa Yesus mati? Dia berkehendak untuk menyelamatkan orang-orang dari zaman Adam. Makanya dia harus turun ke dalam dunia orang mati untuk mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat. Makanya orang-orang di dunia orang mati pun mengenal siapa Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu kalah kepada orang-orang mati. Iya. Tapi kamu tidak mati. Ya, kan kamu tadi bilang sudah Yesus mati, turun ke alam orang yang mati. Terus siapa yang cabut nyawanya? Gak ada, dia sendiri yang berkehendak. Oh, dia sendiri yang cabut nyawanya sendiri. Gak ada nyabut-nyabut itu cemana, emang singkong. Kamu tadi bilang dia mati karena ingin bertemu orang apa ya? Bukan ingin bertemu, kok dirubah sih baru persekian detik. Kok bisa kepalamu itu nggak mengingat apa? Ya, apa tadi? Berapa sih nilaimu? Kalau sekolah? Langsung merubah gitu. Memang mulut suka ngerubah-ngerubah. Kamu tadi bilang kamu tadi kan bilang dia masuk ke alam apa? Untuk memberitahu orang-orang yang sudah mati. Iya dong, dia mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan dan sekaligus menyelamatkan mereka yang beriman kepadanya dari zaman Adam. Oh, kan tadi kamu bilang dia mati, terus siapa yang cabut nyawanya? Enggak dicabut nyawanya, dia menitipkannya kepada sang Bapa. Dia menyerahkan nyawanya kepada sang Bapa untuk mengambilnya kembali. Bapaknya siapa? Bapa adalah Allah. Oh, jadi kamu punya dua Tuhan? Bukanlah, Yesus itu kan firman. Tapi firmannya Allah, masa jadi dua Tuhan? Masa suara saya yang berbeda dengan badan saya jadi dua? Saya kan tetap satu. Tapi kan orang Kristen bilang Tuhan Yesus. Kan orang Kristen bilang Tuhan Yesus. Betul. Kan Tuhan dengan Allah itu beda. Beda. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Allah? Bapa. Bapak apa? Bapak sama Yesus. Sumber dari segala sesuatu. Bapak ini gini bro, Allah kami itu kan bukan Allah yang kayak gelas saya ini satu, tapi nggak bisa ngomong. Dia bisa ngomong kalau dia punya firman, sama kayak saya satu. Badan saya ini bisa ngomong kalau saya punya pikiran. Jadi Bapa dengan firman itu seumpama badan dengan pikiran saya. Berarti Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah penyataan diri Bapa yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18. Oh, berarti Tuhan. Jadi Yesus itu adalah pikirannya Bapa. Ya? Yesus itu adalah pikirannya Bapa. Oh, berarti Tuhan Yesus itu manusia. Tuhan Yesus itu Allah dan manusia. Janganlah kau kurang-kurangin. Tadi kan kau bilang Yesus itu apa? Tuhan dan Allah, Tuhan dan manusia. Iya, Tuhan dan manusia. Manusia bisa jadi Tuhan. Bukanlah, Tuhan dan manusia berarti Tuhan yang jadi manusia. Kok manusia jadi Tuhan? Agak lain. Kau mau bilang gini kan?
Agatha adalah guru, guru adalah Agatha. Ya belum tentu, karena nggak semua guru itu Agatha. Tapi Agatha adalah guru. Jadi kalau dikatakan manusia menjadi Tuhan itu nggak betul. Yang betul adalah Tuhan jadi Tuhan manusia. menjadi manusia, ya. Nah, jangan kau Menjelma ganti ya? karena maknanya beda. Menjelma kayak siluman. Siluman mana yang bisa menjelma, coba saya tanya. Kau kebanyakan nonton film. Pada kenyataannya tidak ada yang menjelma sebagai manusia, itu hanya Allah. Hanya terjadi oleh Allah yang mengambil rupa manusia, yaitu Yesus. Kalau kau bilang kayak siluman, siluman mana? Kau kebanyakan nonton Sun Gokong. Sun Gokong itu cerita fiktif. Coba, siluman mana yang pernah jadi manusia? Saya tanya. Hah? Kau suka dengar dongeng? Nah itu. Mungkin yang menjelma menjadi apa ya? Apa? Loh, apa katamu? Kalau pura-pura bodoh itu memang enak, bro. Lupa ingatan. Saya jarang baca tentang itu nah. Kalau nggak pernah baca dan nggak pernah tahu apa-apa, ya nggak usah beriman lah. Namanya beriman buta itu. Perasaan punya wujud tidak? Perasaan itu ada. Punya wujud. Ada. Mana wujudnya perasaanmu? Ini melalui yang kau dengar ini, aku lagi happy. Bisa kan? Bisa kan? Sama aja Dinyatakan itu. kan? Bisa, perasaan itu bisa dinyatakan. Makanya ketika kau jatuh cinta, bisa kau nyatakan kepada kekasihmu, sayang, aku mencintaimu. Ada nggak itu perkataan? Ada. Dengan Teridentifikasinya wujud dengan apa? itu. Indera pendengaran. Nah, Jadi bentar. kalau kau bilang perasaan tidak ada, ya itu namanya kau gila. Kau tahu pengertian dari Dengar ya, kalau kau bilang perasaan itu tidak ada, kenapa ada orang yang menggambarkan kesedihan? Kenapa ada orang yang menggambarkan bahagia? Kenapa ada orang yang menggambarkan kecewa? Kenapa ada orang yang menggambarkan kemarahan? Artinya apa? Perasaan itu ada. Gak nyampe kau. Ada realitas atau wujud itu bisa diidentifikasi, bro, dengan 5 indera kita. Ini saya ngajarin anak bocil ya. Jadi guru PAUD lagi gua. Ya. Jadi yang mengidentifikasi keberadaan itu adalah 5 panca indera kita, bukan biji mata tok. Bahkan rasa sedihmu pun bisa dilihat oleh mata. Ketika kau menangis, kelihatan kan sedihnya? Kok nggak nyampe otakmu, Dek? Perasaan aja ada, bisa ku kasih tahu, bisa ku jelaskan karena ada. Gimana menurut kau? Susah memang ngobrol sama orang yang nggak berakal. sama dengan perasaan tak berwujud. Ada, siapa bilang perasaan nggak ada? Coba tunjukkan perasaan mana. Sama Lah ini aku dengan lagi apa ya? kesel ini, udah bisa kau tengok kekesalan gue kan? Ada orang Kau senyum-senyum. ini nih perasaanku apa Tapi hari ini? Kesal sama kau. Udah kau tengok, udah kau dengar, udah kau rasakan. Udah, botol. Mbak, tidak nampak kasat mata, hanya dapat dirasakan. ya namanya ada kan? Kalau bisa dirasakan berarti ada kan? Kalau bisa dirasakan berarti ada. Orang ada Wujudnya kau tidak rasakan, ada. terus kau bilang nggak ada. Aduh Tidak Tuhan, mempunyai wujud. seberapanya Tuhan tidak kapasitas mempunyai kepalamu, wujud. Dek? Tunggu ya. Kalian ini nggak pernah kah diajarin logika? Kalian pernah nggak sih belajar? Astaga. Kalian ini ngapain aja sih di sekolah? Pelangak-pelong aja. Gitu. Is, ngeri. Ambulan ready. Ventilator ready. Tuhan tidak kasat mata. Kau jawab dulu, jelaskan dulu Allahmu. Kenapa kau tidak mengenal Allahmu? Kok saya kenal, dia tidak Oke. kasat mata. Cuma Tapi dapat dirasakan dan diyakini dan dipercaya. Loh, sekarang kau bilang Allahmu bisa dirasakan. Berarti rasa itu ada? Ada rasa itu. Nah, tadi kau bilang gimana kau mau
Iya, rasa, biar ada. gimana kau mau membuktikan adanya rasa itu barusan kau jawab. Oto mau Makanya aku bilang, terus Tuhanmu di mana? di sorga, jelas Oh ya, berarti dia tidak bisa lihat kamu di situ. bisa. Hmm? Bagaimana caranya bisa lihat Ya kamu? dia memandang dari sorga ke bawah. Ada. Loh iya dong, karena dia punya mata dia memandang. Nah, Hewan bisa punya mata, loh manusia Tuhan Yesus punya mata. mata lah, kok kira dia buta kayak kau? Iya tuh. Beriman buta. Dia manusia, dia memang manusia. Dia Allah dan manusia, udah saya Manusia yang bilang. dipercayai. Dia Allah yang jadi manusia, kan tadi udah dijelaskan. Masa kau ulang lagi? Janganlah kau hilangkan keilahiannya. Cuman kemanusiaannya aja kau tengok. Janganlah kau tengok si Agatha ini cuman koar-koar di TikTok. Padahal aku ini adalah pendoa. Karena kau yang tahu, yang kau lihat aja, yang kau imani kan. Kau tidak mengenalku kan gitu. Nah, Terus saya bertanya lagi. Kan kamu tadi bilang Tuhanmu disalibkan karena menebus dosa. nggak ada saya bilang Tuhan saya disalibkan karena menebus dosa. Janganlah kau berbohong, nggak pernah. 1.800 Iya, orang iya, sini iya. ada nggak yang aku bilang itu? Terus kenapa dia mati? Kan kamu tadi bilang dia. Udah aku jawab, karena dia menyatakan yang sebenarnya. Karena dia adalah Allah. Ketika dia dalam rupa manusia mengaku Allah, orang-orang mengira dia menghujat. Gitu. Oh, mengaku ya, mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku dan membuktikan lah. Buktinya apa dia Tuhan? Buktinya dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Buktinya dia mengampuni dosa. Buktinya dia membuat mata bagi orang yang tidak punya mata. Buktinya dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Buktinya dia menyembuhkan anak yang sudah pendarahan selama 14 tahun. Buktinya dia mengubah air jadi anggur. Buktinya dia berjalan di atas air. Buktinya dia menyembuhkan orang yang kerasukan. Banyak kali buktinya. Yesus diciptakan sama siapa? Lu orang dia Allah dan manusia kok diciptakan? Ini masih nggak kau Dilahirkan. simpan ini dasar ini di kepalamu ini? Tuhan itu ndak dilahirkan. Berarti Tuhanmu lahir dari Pepe. Terus apa? Apa jeleknya? Kau pun lahir dari sana. Terus langsung hina kau? Ya. Udah ya. Nah, udah. Kalau dibandingkan Yesus dengan Adam, lebih apa ya? Lebih duluan Adam daripada Yesus. Yang menciptakan Adam itu Yesus. Kayak mana ceritanya? Yesus anak siapa? Anak Maryam. Anak Allah dan anak Maria. Anak Maria. Anak Allah dan anak Maria, janganlah kau kurangin. Maria. Anak Allah dan anak Maria, ini Iya, ada anak dalil. Maria. Iya, anak Allah dengan anak Maria. Berarti Allah berhubungan dengan Maria. Tidak. Ya. Tidak. Terus Maria anak siapa? Maria cucu anak siapa? Yoyakim dan anak dan Hana, itu nama bapaknya. Ya, anak dari cucu Adam ya kan? Iya kan? Iya, Nah, yang ciptakan Adam itu Tuhan Yesus. saya. Hah? Loh, kok bisa Tuhanmu? Kok bisa Tuhanmu? Tuh, itu tertulis di mana, Bro? Saya tanya. Bentar. Itu tertulis di mana itu? Iya, bentar. Kan kamu tadi bilang Yesus lahir dari Adam. Yesus lahir dari Maryam. Kemanusiaannya betul, keilahiannya tidak dilahirkan Maria. Lahirnya Adam kan Maryam anak cucu Adam kan. Terus yang ciptakan Adam siapa? Yesus. Kok yang ciptakan yang lahir anak cucunya? Yang dilahirkan kan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Yang menciptakan Adam kan keilahian Yesus. Kenapa ndak berwujud Adam Ya itu aja dulu kan? dong ditanggapin. Keilahian Yesus yang menciptakan Adam.
lebih tua eh, Tuhanmu daripada Adam. Iya. Iyalah, lebih tua Tuhan saya lah daripada Adam, karena Tuhan saya itu yang awal dan yang akhir. Tapi yang melahirkan Tuhanmu itu Maryam. Kemanusiaannya, keilahian Yesus itu sebelum segala zaman karena dia adalah firman yang satu di dalam Sang Bapa. Tetapi kemanusiaannya itu yang baru 2000 tahun yang lalu. Kenapa ini bisa kau mengerti tetapi tidak dengan Tuhan Yesus? Saya bilang keilahian Yesus itu yang awal dan yang akhir. Dia Allah. Kemanusiaannya itu yang bermula 2000 tahun yang lalu melalui rahim Bunda Maria. Sama seperti ini Tuhan itu perkataan dilahirkan. Allahmu, dengerin nih, biar kau nggak geger otak, biar kau nggak goblok. Dengerin orang ngasih tahu kau. Kabur kau kan, botol. Oh, udah dijelasin, ya nggak ngerti. Kasihan udah mencret, dia udah muntah darah dia. Iya, muntah darah lah, harus muntah darah di rumahku ini. Halo, Rustini. Halo Rustini. Halo, Islam Kristen Kak. Islam. Ada yang mau disampaikan atau yang mau dinarasikan Kak? Ya, saya cuma mau cakap saja. Saya suka ya tengok debat-debat kayak gini ya. Rum Mikana, Rum Anak Batak, saya suka tengok, suka nyimak ya. Tapi kalau mereka itu, apalagi anak Batak itu ya, dia orang tuh mulutnya Mulut kau aja nggak sopan deh. Bye. Ambulan mana? Nggak ada. Nggak guna. Saya nak cakap aja. Kau mau cakap buka room. Ngomong kau suka-suka, kau puas-puasin. Gitu aja ya kan. Halo, pengutus Halo, Islam Kristen. Islam. Mau nanya apa bro? Enggak, simpel saya mau bertanya, sejak kapan sih Yesus jadi Tuhan? Sebelum segala abad, dalam kekekalan. Sebelum segala abad. Ada lagi yang mau ditanya? Sebelum Yesus lahir, wujud Tuhan Anda itu kayak gimana? Terang yang tak terhampiri, 1 Timotius 6 ayat 16. Tapi tidak bisa Allah dilihat adalah kan? kasih, Allah adalah terang, Tapi Allah tidak bisa adalah dilihat roh. kan? Allah adalah kasih, Allah adalah roh, Allah adalah terang. Itu makanya, tapi tidak bisa dilihat kan? Dia bisa menampakkan dirinya. Ya sebelum ini pertanyaan saya kan sebelum Yesus lahir. Iya, sebelum Yesus lahir dia sudah menampakkan dirinya kepada Abraham dalam rupa manusia. Bisa lihat di Gimana? dalam Kejadian 18. Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia. 3 orang yang bertemu dengan Abraham di dekat pohon tarbantit. Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Ada Tapi lagi? setelah Yesus lahir, Kenapa? rupa manusia. Setelah Yesus lahir, ya dia kan dia kan diutus ke dunia. Firman ini diutus ke dunia oleh Sang Bapa, baru dia menjadi manusia. Diutus dulu baru jadi manusia. Kalau Abraham manusia baru diutus. Udah kelihatan bedanya kan? Oh, berarti Yesus firman juga. Bukan Yesus firman juga. Yesus itu firman Allah, anak tunggal Firman Allah. Ya satu-satunya, karena Allah itu Esa, firmannya juga Esa, tunggal. Memang firman banyak. Di situ kan kategorinya Bapak sama anak, kan 2. Iya, Bapa itu Allah, firman itu adalah anak.
Kenapa Berarti dia tidak beda, disebut anak sama bapak tidak beda. beda dong? Suara saya aja beda sama badan saya, tapi satu dalam hakikat manusia kan? Betul tidak? Hakikat manusia. Kalau saya Kan ini aja kategori berbeda. nih, ini kan ibarat ini ya. Ibarat saya yang satu hakikat manusia, suara saya berbeda dengan badan saya, tapi satu dalam satu hakikat manusia. Allah yaitu Bapa, satu dengan firman dan rohnya dalam satu hakikat Allah. Itulah yang disebut 3 dalam 1, 1 dalam 3, Tritunggal. Triados una substantia. Putri tunggal satu. Tiga dalam satu. 3 realita dalam satu hakikat Allah. Saya juga 3 realita. Nih suara saya realita. Napas saya realita. Badan saya realita. Berisik bro, jangan norak lah di sini. Pakai ada tembak-tembak, norak kali kau. Sekarang Yesus ini ada kemanusiaan juga kan? Dia ilahi dan manusia. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam seluruh Ini saya kepenuhan mau bertanya keilahian. dari segi kemanusiaan. Bentar dulu Yesus, dong, ya. kenapa sih kau ini? Jawaban saya belum selesai. Set, kau kayak nggak mau dengar, nggak mau ngerti, gimana sih? Saya belum selesai loh. Nggak usah. Kau nggak mau perlu mendengarkan denial. jawaban karena gini bro ya. Ketika kamu tidak mendengarkan jawaban saya secara utuh, nanti kau ulang lagi pertanyaannya kayak orang goblok. Itu. Jelaskan sudah. Ini kan dah saya. Jadi ngomong sudah juga, paham kan? belum? Sudah paham belum Tritunggal? Oh kalau masalah itu ya resikonya Anda juga sih. Enggak, Ini saya mau tanya udah bertanya, ngerti mau belum? 3 realita ngerti, dalam ya, satu ya hakikat. sudah. Nah, Ini saya mau bertanya dari jadi segi bisa. kemanusiaan. Yesus. Sebentar. Jadi bisa membedakan mana pikiran saya, mana nafas saya, mana badan saya. Oh kalau pikiran Anda itu tidak bisa dilihat. Iya, tetapi bisa dinyatakan kan? Kau dengar dengan telingamu kan? Tapi yang keluar itu kan bukan pikiran juga kan? Oke, Pikiran udah itu keluar bisa dong. kemana-mana. Ya, kalau tidak keluar memangnya bisa kau bagaimana dengar suara serupa saya. pikiran Anda kalau memang keluar? Sabar. Kalau yang saya pikirkan tidak keluar, memangnya kau mengerti apa? Ya udah pasti keluar lah. Kalau nggak keluar. Ya yang keluar itu bukan pikirannya kan? Iya tuh udah keluar pikiran saya, makanya kau bisa mendengarkan. Kalau nggak Sesuatu yang keluar, nggak dipikirkan saya itu. gini bro. Kalau nggak saya utus keluar, kan pikiran saya nggak habis. Ketika keluar kan bukan Jangan sama. di-mute dong. Sebentar, kan pikiran itu bukan sama seperti air di dalam gelas ini, yang kalau dikeluarkan dia udah nggak ada di sini, ada di luar. Karena ini bukan titik kesadaran, tidak hidup, mati. Nah, Allah saya itu Allah yang hidup, bukan Allah yang satu mati yang tidak berpikir. Oh Allah yang hidup. Iya dong, Allah saya hidup dong, bukan Allah yang batu. hidup yang dinyatakan Ya. diri sebagai manusia. Yang menyatakan dirinya Ya, yang menyatakan diri sebagai dalam manusia. berbagai Oke, rupa-rupa. saya mau dan bertanya dari segi kemanusiaannya Yesus ya. Mm-mm. Yesus ini kan manusia, dilahirkan juga sama Bunda Maria. Menjadi sama seperti anak-anak dari darah dan daging itu. Siap. Oke. Saya mau bertanya dari segi kemanusiaannya Yesus. Bagaimana Yesus melampiaskan nafsu nonotnya? Tidak, dia tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, termasuk yang kenonot itu. Hanya saja dia dicobai tapi tidak berbuat dosa. Jadi dia tidak berdosa. Ada ayatnya Bahkan di dalam kalau itu dia barusan tidak melakukan seperti itu. itu barusan Ibrani 4 ayat 15. Telingamu mana deh? Coba baca. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, termasuk sahabatmu itu tadi. Dia dicobai hanya tidak berbuat dosa. Itu Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Ini yang saya bertanya, bukan saya menjanggal masalah itu. Yang saya pertanyakan bagaimana Yesus kan manusia. Bagaimana caranya Yesus melampiaskan nafsu nonotnya begitu.
sebagai manusia, Dia seorang tidak hamba, melakukan seorang dosa. utusan Dia yang tidak Anda melakukan imani dosa. sebagai Tuhan itu. Itu udah saya jawab dari tadi. Dia tidak mengeksekusi dosa itu dalam kedagingannya. Kayak kau kan, kalau nonot kau lagi ngaceng, kau langsung coli kan? Oh jelas, Nah, gitu. saya sama juga seperti Iya, karena kau berdosa. Makanya coli itu jelas, dosa. saya juga seperti Yesus Ya, yang manusia Yesus tidak coli, masalahnya kau coli. Beda kan? Beda. Loh, ini kan udah saya jawab, jangan diputar-putar. Masalahnya Yesus kan lapar juga. Betul. Nafsu laparnya dia makan. Iya, tidak masalah. Apa makan dosa? Nafsu hausnya. Iya, ya tinggal makan kan? Kan mustahil juga seorang manusia itu tidak ada nafsu untuk Nggak begitu. nggak ada Memangnya yang tentang itu. Tuhan Anda itu Udah, itu kan udah dijawab, bro. Dia makan, orang dia jelas ada ayatnya, dia makan, terus apa masalahnya? Yang mau tanya kan itu apa? Hanya saja dia itu tidak dari berbuat segi, dosa. makanya dari segi itunya yang Apalagi? saya mau tanyakan. Apa tuh? Dari segi maksudnya melampiaskan nafsu. Nah itu tadi kan udah saya jawab, dia tidak coli kayak kau pendosa. Masa ini mau diulang-ulang lagi sih? Botol kali. Udah saya jawab itu pakai dalil. Nora, dia nggak kayak kau. Lantas kau PCX, lantas kau micet. Dia tidak seperti kau pendosa. Udah dibilang.